ada kejadian apa atau penyebab apa yang setelah 12 tahun kemudian Allah mewajibkan untuk sholat? Kalau 12 tahun itu jalan nggak ada kenapa-kenapa dan nggak apa-apa juga, ada momen apa yang kemudian sholat deh? Merinding aku. Itu aku ceritain dalam beberapa kasus. Jadi gini ceritanya, setiap kali kita pergi ke pengajian, orang cerita tentang Isra Mi'raj, orang cerita tentang bagaimana Allah terus kemudian memberikan perintah kepada Nabi Muhammad. Dan pastinya disorotnya adalah bebannya. Makanya ketika turun Nabi Muhammad dapat 50 kali perintah sholat, ingat kan Mas? Nabi Musa bilang, tawar lagi deh. Akhirnya ujung-ujungnya jadi 5 kali. Itu sudah tawar-menawar. Berarti berapa? 45 sholat lewat tuh. Tapi mereka lupa bahwa sholat itu privilege. Jadi gini ceritanya. Kalau kita lihat dalam sepanjang sejarah, setiap nabi itu adalah kayak avatar. Nabi itu memang avatar. Kan bahasa Sangsekerta ya. Avatar itu adalah kan perantara ya, medium untuk menghubungkan manusia dengan dunia roh kalau mereka. Nah, avatar itu dalam arti begini, manusia itu tidak bisa untuk langsung minta pada Allah kecuali lewat para nabi. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Bani Israel kalau dia lagi punya keperluan, dia lagi punya hajat, dia lagi punya keinginan, dia minta para nabi. Nabi, tolong mintain pada Allah, berikan kami makanan. Nabi, tolong mintakan kepada Allah, berikan kami pertolongan. Karena mereka tahu bahwa nabi ini adalah mediumnya. Mereka nggak bisa langsung kepada Allah. Nah, di saat itu kaum muslimin lagi dalam keadaan diboikot. Persis kayak sekarang apa yang terjadi di Gaza. Mereka diboikot, mereka kelaparan, sampai-sampai dikatakan bahwasanya di masa-masa itu mereka makan kulit pohon dan daun-daunan, sehingga apa yang keluar di dalam sejarah itu sama seperti yang mereka makan. Sulitnya luar biasa. Rasul lebih parah. Dia harus menyaksikan umat yang dia cintai dalam keadaan sulit itu karena dia. Bisa kebayang nggak sih Mas? Ada orang mempertahankan nilai-nilai yang kita pegang dan dia sulit gara-gara kita. Itu kan kadang-kadang lebih sengsara daripada kita sengsara kan itu kan. Nah, Rasul dalam kondisi seperti itu. Dalam kondisi sangat sulit ketika diboikot itu, ada yang mengatakan bahwa ini adalah problem paling besar yang dihadapi oleh kaum muslimin sebelum hijrah. Dalam posisi seperti itu, Allah minta Rasulullah pergi ke Sidratul Muntaha, terima perintah sholat. Tapi yang menariknya adalah seluruh kaum muslimin habis perintah sholat itu senang luar biasa. Kenapa? Mereka bisa bypass pada Allah. Kalau sebelumnya itu harus minta dulu pada Rasul. Ya Rasul, mintain dong sama Allah, tolongin kita. Sekarang mereka, Allah bilang, oke, aku buka jalur. Kalian boleh minta langsung kepada aku. Apapun yang menjadi hajat kalian, ayo minta langsung 5 kali doang. Makanya sebenarnya dari sudut pandang kaum muslimin, ketika dikasih 50, itu harusnya mereka lebih senang. Karena dalam kondisi susah begitu, mereka harus minta pada Allah. Dan sebelum-sebelumnya nggak boleh kecuali lewat Rasulullah. Dan lewat Rasul-Rasul atau Nabi yang lain. Dan mereka punya privilege untuk minta langsung pada Allah, dikasih jalurnya seperti itu. Itu tidak mengurangi kekuatan seorang Rasulullah. Rasul ya? Enggak.